menyelamatkan anakku dari tangan Naina, tantenya yang jahat itu. Aku tidak akan membiarkan anak itu hidup. Brengsek. Yolanda sudah membawa anak itu. Berlarilah yang jauh, Yolanda. Aku pasti akan menemukanmu. Walaupun ke ujung negara sekalipun. Tunjukkanlah gambaranmu. Di mana Yolanda dan anak itu berada. Maafkan Bunda, Nak. Bunda harus mengirimmu ke dunia manusia supaya terhindar dari kejaran Bibi Nania. Tapi jangan khawatir, Ibu akan selalu menyertaimu. Kalung ini sebagai ikatan kita berdua. Dimanapun kamu berada, Ibu akan mengetahuimu dari kalung ini. Berikan anak itu padaku. Hei, mau dibawa kemana anak itu? Kamu harus patuh pada orang-orang di dekatmu. Selamat jalan, anakku. Ucapan ibumu yang terakhir akan kujadikan kutukan. Anak siapa ini? Halo. Kamu siapa? Kamu tiba-tiba ada di rumah saya? Ditanya kok malah ketawa. Coba, sekali-kali kamu nangis. Loh, kok malah nangis beneran? Aduh, gimana ini? Aduh. Pak, anaknya nangis kok didiemin aja sih? Jangan-jangan bukan anak bapak ya? Iya, saya... Kalau bukan anak Bapak, berarti Bapak menculik anak itu ya? Telepon aja polisi yuk. Jangan Bu, jangan. Saya bukan penculik. Saya ini, aduh, gimana ini? Kita laporin aja dia. Manis juga anak ini. Kamu ternyata anak yang manis, bisa diam juga. Tuh kan Bu, anak ini tertawa. Saya bukan penculik bayi. Tuh. Ya udah, kalau Bapak memang bukan menculik anak itu, urus saja yang benar, Pak. Iya, Pak. Kalau ibunya lagi nggak sempat, berarti Bapak yang harus ngediemin anak itu. Ya, Pak ya? Udah yuk. Ayo, yuk. Ayo, Mari, Pak. Mari, Pak. Mari. Saya tidak tahu kamu anak siapa. Tapi daripada saya nanti dituduh penculik bayi, mendingan saya bawa masuk kamu. Jangan nangis, jangan nangis. Putri.
Jadi kamu tuh sengaja ya dibuang sama ibu kamu ke rumah ini. Tapi kenapa ngebuangnya ke rumah saya? Bagaimana ini? Sebaiknya aku buang ke jalanan. Sepertinya tidak terlalu ramai. Kelihatannya aman buat membuang bayi ini. Ya. Ya, kamu tenang di sini ya. Kamu pasti aman, ya. Pak, anaknya ketinggalan, Pak. Oh iya, Mas. Cup-cup sayang, jangan nangis ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa sayang. Maaf Mas, kebetulan saya tidak biasa mengasuh anak ini. Jadi ya, lupa deh. Maaf ya Mas ya. Permisi. Sial, gagal lagi. Kenapa Masnya nggak masuk ke dalam aja? Kalau enggak kan aku udah ngebuang bayi ini. Kenapa? Hah? Kamu ngeledek aku? Iya. Karena aku gagal membuang kamu gitu? Ngeledek kamu ya? Awas. Kok bayi ini ada di sini lagi sih? Jangan buang bayi sembarangan ya. Maksud saya tadi... Sekali lagi kamu buang bayi itu, saya laporkan polisi. Jangan Mas, jangan. Jangan. Kenapa justru saya malah dituduh mau membuang kamu? Saya ini bukan orang tua kamu. Seharusnya tuh mereka yang harus ditangkap polisi. Saya ini masih bujangan. Bagaimana bisa merawat kamu? Untuk merawat diri saya saja susah. Di sini tuh nggak ada susu. Kamu nggak percaya? Coba lihat di sini tuh. Ini lemari saya. Kosong kan? Kok ada susu ya? Putri, kamu sengaja yang menjebak saya? Iya. Malah ketawa ngeledek. Kamu pikir kamu lebih kuat daripada saya? Hah? Iya. Ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat. Kali ini aku benar-benar akan membuang kamu. Sekarang aku benar-benar akan membuktikannya, ya. Udah. Diam, ya. Kamu menang. Kamu menang. Saya akan merawat kamu, ya. Aduh, kenapa lagi? Kamu pasti lapar. Tunggu ya.
Putri. Put. Put. Put, Iya, Pak. kamu di sini. Bapak kerja dulu ya. Nanti siang Bapak pulang untuk makan. Bapak mau Putri masakin apa? Nggak usah masak lah, nanti kamu beli jadi aja ya. Bapak mau makan apa? Enaknya gado-gado pakai lontong ya. Iya, Ya? Pak. Ini. Kamu beli 2 bungkus. 1 untuk kamu, 1 untuk Bapak. Ayo Salim. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, berhenti lo. Berhenti, ya berhenti. Berikan uang itu. Berikan, iya berikan. Lumayan. Aduh, kenapa uangnya aku berikan pada preman tadi ya? Itu kan uangnya buat beli gado-gado buat Bapak. Aduh, gimana ini? Putri, Bunda. ada apa Putri? Kenapa kamu menangis? Putri udah berbuat salah pada Bapak, Bunda. Uang yang seharusnya Putri beliin gado-gado buat Bapak, malah Putri berikan pada preman itu. Kamu tidak bersalah Putri, karena kamu tidak sadar saat memberikan uang itu pada preman. Jelas Putri bersalah, Bunda. Seharusnya Putri mempertahankan uang itu, bukan diberikan kepada orang lain. Putri memang anak yang tidak berguna, tidak menjalankan amanat Bapak. Bapak pasti kecewa kepada Putri. Kamu jangan terus menyalahkan diri kamu sendiri. Bunda akan membantu kamu untuk mengembalikan uang itu. Bagaimana caranya, Bunda? Caranya begini. Ini uang kamu sudah kembali. Wah, Bunda hebat sekali. Jangan lupa, bunda kamu ini kan peri. Sudah sana, belikan uang ini gado-gado ya. Nanti bapak kamu keburu pulang. Terima kasih, Bunda. Pok, Aduh, rokoknya 1 bungkus, Pok, ya. ngagetin aja. Ngutang lagi? Pok. Sekarang nggak ngutang. Sekarang gue mau bayar. Takut amat sih. Iya, tapi biasanya kan situ tukang ngutang. Pok. Sekarang kagak. Bawel banget sih lo. Sekarang rokoknya 1 bungkus ya. Iya, gua ambilin. Cepet. Lah, duitnya kemana ya? Kok nggak ada sih? Heh, lagu lama, basi. Ya, mau ngutang lagi ya? Iya. Kasihan deh lo, kagak gua kasih. Ada duit, ada rokok. Brengsek. Dapat duit ngembat, pakai hilang segala lagi. Sialan gue. Makasih ya, Dek. Iya, Bu. Mana mulut gue asem lagi. Gue harus cari mangsa nih supaya dapat duit. Ada anak bawa sepeda nih lumayan untuk dijual. Aduh, pakai nubruk gua lagi. Wah, sepeda bagus juga nih. Tong, lu minggir dari sini, minggir lo. Jangan, Bang. Ini bukan sepeda punya saya. Gua nggak ada urusan sama lo. Sini lo sepedanya. Jangan, Bang. Sini. Jangan. Lo berani-berani mau ngelawan gue, hah? Lo belum tahu nih, Jack Babon. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Bang, Rasain dulu, Tong. Kelelep lo. Lumayan.
Makasih ya, kamu udah nolongin aku. Kalau enggak, mungkin aku udah mati tenggelam. Kok kamu bisa nyebur ke danau sih? Memangnya kamu lagi ngapain? Sebenarnya, aku nggak nyebur sendiri. Tapi, aku diceburin sama orang jahat. Diceburin sama orang jahat? Kok mau? Kamu tuh lugu apa tolol sih? Tolol. Ya terang aja aku nggak mau. Aku tuh diseret, lalu dilemparkan ke sini. Oh, ya sudah, kamu pulang sana. Jangan di sini terus. Nanti diceburin lagi. Saya juga mau pulang kok. Tapi aku nggak tahu jalan pulang. Hah? Nggak tahu jalan pulang? Iya, sebenarnya aku bukan orang asli dari sini. Aku dari kota. Mama dan papaku lagi memeriksa kebunnya. Aku diam-diam meminjam sepeda Pak Mandor. Lalu aku keliling kampung. Malah nyasar. Terus aku ketemu preman. Sepedaku diambil dan aku dilemparkan ke sini. Untung ada kamu. Kalau nggak ada, mungkin aku udah mati. Aduh, aku mulai lapar lagi. Aduh, kamu ada makanan nggak? Berikan aku 1 bungkus makananmu. Berikan, berikan. Ini. Hah? Gado-gado, makanan kesukaanku. Tapi sendoknya mana? Sendoknya nggak ada. Iya, sendoknya nggak ada. Dasar manusia aneh. Udah aku pakai tangan aja. Pakai tangan. Iya, pakai tangan. Aduh, gimana ya bapak saya? Nanti makan apa? Putri. Kemana sih Putri? Di mana gado-gadonya disimpan ya? Ah, kenyang. Ambilkan saya minum dong. Air minum. Iya, air minum. Ini Air apa ini? danau. Iya, air dari danau. Kamu menyuruh saya minum air yang tidak dimasak dulu? Iya, tidak dimasak. Kalau nanti saya sakit perut gimana? Iya, bagaimana kalau kamu sakit ya? Enggak. Nanti kalau kamu sakit, kamu tanggung jawab sendiri ya. Dasar latah. Iya, latah. Tristan, kemana aja kamu? Mama udah cari kamu kemana-mana. Apa itu, nak? Air dari danau, Ma. Tristan dikasih sama dia. Sembarangan kamu? Sembarangan. Kamu mau ngeracunin anak saya? Enggak. Dasar anak kampung. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu pergi. Kita belum kenalan. Sudah. Ayo kamu kembali ke kebun. Bapak kamu nungguin kamu di sana. Kenapa Mama marahin dia? Bukannya berterima kasih. Dia kan udah nyelamatin nyawa Tristan. Mama nggak punya perasaan. Tristan! Tristan! Bukan maksud Mama, nak. Aduh, Kamu kenal sama anak perempuan tadi? kenal Nyonya. Dia itu anak yang paling tidak disukai di kampung ini, Nyonya. Kenapa, Pak? Kelakuannya aneh. Lagian tidak jelas, Nyonya. Dia punya bapak, tapi nggak ada ibunya. Kok bisa begitu, Pak? Saya juga nggak tahu, Nyonya, kenapa bisa begitu. Dulu malah pernah. Hampir aja dia dibuang sama bapaknya. Kenapa, Pak? Mungkin malu. Karena anak itu hasil hubungan gelap, Nyonya. Anak haram. Iya, haram. Dari mana kamu? Beli gado-gado. Beli gado-gado. Mana lihat? Lihat. Jangan diambil. Itu punya bapak saya. Siapa yang mau mengambil? Ini tangkap. Dasar anak tolol. Sana pergi. Iya, pergi.
benar-benar anak tolol, Nara, kampungan. Iya. Pergi. Ya pergi. Tolong ya. Pak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Iya. Kamu kenapa? Bapak sampai kelaparan nungguin kamu. Gado-gadonya mana? Kok cuma satu? Satu bungkus lagi mana? Maafkan Putri, Pak. Putri menyesal. Putri salah. Putri yang salah. Putri tidak bisa menjalankan tugas dengan benar. Iya, nggak apa-apa. Pasti ini ulah anak-anak nakal itu kan? Iya. Sudahlah, kamu tidak usah nangis lagi ya sayang. Anak cantik tidak boleh cemberut. Ya, toh gado-gadonya masih bisa dimakan sama-sama. Ayo senyum. Kalau senyum gitu Putri tambah cantik, ya? Anak bapak. Kamu yakin mau mencuri buah di sini? Yakin? Kamu nggak takut ketahuan Pak Yusuf? Iya. Asal hati-hati ngambilnya nggak bakal ketahuan. Tuh, ada Putri tuh. Putri datang. Bantuan datang. Pengen manggil. Putri. Putri. Sini. Iya, cepat. Iya, cepat. Ayo, cepetan. Ada apa? Ambilkan saya buah di atas. Sekarang, cepetan. Sekarang cepat. Tiga, empat. Pak Yusuf. Cepat lari. Ayo cepat. Hei, Hei. lagi ngapain kamu? Lagi mencuri buah, Pak. Oh, mau nyuri buah ya? Tidak, saya. Ayo sini, cepat ikut aku. Iya, ikut. Iya. Ayo. Hei, lepaskan dia. Tapi Den, Saya bilang lepaskan. baik Den. Nih, ambil semua untuk kamu. Tidak, saya. Ayo ambil. Iya, ambil. Ayo ambil. Hei, tunggu. Tunggu. Kita belum Tunggu. kenalan. Siapa namamu? Putri. Saya Tristan. Kita bisa jadi sahabat selama saya ada di kebun ini. Kau setuju kan? Sekarang kamu boleh pergi. Putri, Bunda. sudah ya, nggak usah dipikirin kejadian tadi siang. Tapi Putri jadi malu, Bunda. Dikira memang benar-benar Putri ingin memiliki buah-buah itu sampai mencurinya. Sabar ya anakku. Bunda akan terus berusaha untuk mencari cara untuk menyembuhkan penyakit latahmu. Tolong berusaha dengan keras, Bunda. Putri tidak mau penyakit latah Putri ini mengikuti sampai Putri dewasa nanti. Putri tertekan, Bunda. Iya, Bunda mengerti. Baunya harum sekali. Aku tahu itu kamu, Yolanda. Apa kabar, Yolanda? Senang bisa bertemu kamu. Aku juga senang bisa bertemu denganmu.
Jadi kamu datang menemuiku untuk minta tolong? Iya, aku kasihan pada putri anakku. Dia terkena kutukan Nania. Tantenya yang jahat itu. Yolanda, kamu pasti paham betul bahwa kutukan itu bisa dicabut oleh orang yang memberi kutukan itu sendiri. Walaupun kamu sudah berusaha, tidak akan bisa berhasil. Begitu juga aku. Nania tidak akan mau mencabut kutukan itu. Dia selalu tertawa senang saat melihat putriku menjadi susah. Sulit juga ya. Aku akan berusaha untuk memohon pada Nania. Pasti dia akan mengabulkannya. Aku kan masih sahabatnya juga. Percuma. Nania masih tetap tidak ingin merubah keputusannya itu. Jangan pesimis dulu. Aku tahu sifat Nania. Bila aku kasih tahu ramuan awet mudaku yang terbaru, dia akan tergiur mencobanya. Jika sudah begitu, maka dia akan rela memberikan apa yang aku minta. Ramuan awet muda yang baru? Iya. Berikan ramuan itu padaku. Tentu saja, asal ada bayarannya. Sebutkan saja bayarannya apa. Aku akan mengabulkannya. Mencabut kutukan pada putri anak Yolanda. Tidak, aku tidak mau. Meskipun ditukar dengan ramuan baruku ini. Ayolah Lolita, jangan pilih kasih begitu. Aku tidak pilih kasih. Aku sayang padamu, dan aku juga sayang pada Yolanda. Aku hanya ingin menyenangkan hati kalian berdua. Ayolah Nania, kamu tidak ingin menjadi awet muda dan lebih cantik? Baiklah Lolita, aku setuju bertukar denganmu. Tapi tetap aku tidak bisa merubah kutukan itu, karena sudah terlanjur disetujui oleh para dewa. Tapi aku hanya bisa memberikan rahasia pemusnahnya saja. Baik, begitu juga tidak apa-apa. Apa rahasianya? Kutukan itu akan musnah dengan sendirinya jika putri menemukan cinta sejatinya. Sekarang berikan ramuan itu padaku. Akhirnya kutemukan juga jawabannya. Kutukan itu akan hilang sendiri jika putri sudah menemukan cinta sejatinya. Aku yakin Nania berkata jujur. Kamu harus mempercayai ucapannya itu. Itu berarti putri akan latah sampai dia dewasa nanti. Begitulah kira-kira. Kasihan putri. Hei, ternyata kamu ini benar-benar latah ya. Ini buah untukmu, agar kamu tidak mencuri lagi. Saya tidak mau. Hei, tunggu. Saya capek-capek membawakan buah ini buat kamu. Tapi kenapa kamu tidak mau? Tidak mau, saya tidak suka buah. Bohong! Bohong. Iya bohong. Buktinya kemarin kamu mencuri buah di kebun ayahku. Itu bukan kemauan saya. Saya tidak bermaksud mencuri. Tapi saya disuruh mencuri oleh si Bona. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi ambil buah ini. Ambil, iya ambil. Ternyata kamu pura-pura tidak mau ya. Setelah disodorkan, langsung dirampas. Hei, tunggu, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung kamu. Tolong, Putri, tolong saya. Tolong, Putri, tolong saya, Putri. Putri, tolong saya. Tolong saya, Putri. Aduh, aduh. Terima kasih ya. Kamu udah nolongin saya 2 kali. Putri, maafin saya ya. Tadi saya sudah bersikap kasar sama kamu. Saya ingin berteman denganmu. Kamu mau kan jadi temanku? Ayo katakan mau. Ayo katakan. Iya, saya mau. Ayo Putri.
mengejar aku lagi. Aku udah capek nih. Aku juga capek. Lebih baik kita makan buah yuk. Boleh? Satu untukmu, satu lagi biar tetap jadi milikku. Gundu. Iya, bukan sembarang gundu. Sudah menjadi barang berharga buatku. Karena selalu ada bersamaku, pengasuh kesayanganku yang memberikannya untukku. Kenapa diberikan kepadaku? Karena kamu berharga untukku. Aku berharga buatmu. Iya, sejak pengasuh kesayanganku meninggal 3 tahun yang lalu, aku jadi kehilangan teman untuk diajak bermain. Orang tuamu? Mereka terlalu sibuk memikirkan urusan mereka. Saudaramu? Aku anak tunggal, Oh, makanya aku lebih senang bermain sendirian. Melakukan apa-apa sendirian, tidak ada teman yang menemani. aku juga sendiri. Kenapa? Tidak tahu. Mungkin mereka tidak suka kepadaku. Justru aku sangat senang padamu. Karena bisa menjadi sahabatku. Aku jadi tidak sendirian lagi. Karena ada teman yang bisa diajak bermain. Kamu juga harus seperti itu. Setuju? Apa? Tristan sering bermain dengan anak itu. Iya, Nyonya. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus segera membuat Tristan pulang ke kota. Kenapa kamu cepat-cepat pulang ke kota? Kenapa kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini? Karena papa dan mamaku mau pulang. Mau nggak mau, aku juga harus pulang ke kota. Padahal aku betah di sini. Dan aku juga senang bermain denganmu. Aku juga. Tapi kamu jangan khawatir. Setiap liburan sekolah, aku pasti akan selalu datang ke sini. Silakan duduk. Ayo. Iya, Mas. Iya. Oh ya. Putri. Iya, Pak. Ayo, sini. Ayo Salim sama Tante Olga. Ayo. Halo. Itu Bona. Tante Olga ini sebentar lagi jadi ibu kamu. Putri, kamu temannya Bona kan? Sebentar lagi hubungan kalian bukan hanya sekedar teman, tapi nanti akan menjadi saudara. Put, Ih, nggak sopan. Bona? nggak apa-apa. Maaf, emang Putri anaknya begitu. Orangnya pendiam dan pemalu. Nggak apa-apa kok, Mas. Sikapnya Putri masih wajar-wajar saja. Malah Bonanya yang berlebihan. Iya. Putri, Bunda. Kenapa Bapak mau menikah dengan wanita itu? Putri tidak suka. Putri, kamu tidak boleh begitu. Bapak kamu butuh pendamping. Kamu harus memahami kebutuhannya. Tapi Bona selalu jahat kepada Putri. Selalu ingin memusuhi Putri. Jadi kalau kita tinggal serumah, kesempatannya untuk mencelakai Putri semakin banyak. Putri tidak suka. Putri, Kenapa bukan Bunda saja yang menikah dengan Bapak? Putri, Bunda ini kan peri, bukan manusia. Mana bisa Bunda menikah dengan Bapak Diki? Putri juga tidak bisa tinggal serumah dengan Bona. Putri tidak suka. Tenang aja, Bunda akan melindungimu dari kejahatan Bona. Put, kamu sedang apa sayang? Putri nggak setuju ya? Bapak menikah dengan Tante Olga. Iya, kalau memang Putri nggak setuju, nanti
Bapak bisa batalkan rencana pernikahan Bapak. Jangan dibatalkan, Putri. Kasihan bapak kamu. Tidak apa-apa kok, Pak. Putri tadi cuma kaget saja. Lagian, Bapak ngomongnya mendadak sih. Iya, Bapak minta maaf ya. Karena Bapak sibuk mencari uang, jadi Bapak tidak minta izin dulu sama Putri kalau Bapak mau menikah dengan Tante Olga. Tidak apa-apa kok, Pak. Putri maklum. Putri memang anak yang baik. Terus terang, Bapak mau menikah dengan Tante Olga karena Bapak khawatir sama Putri. Sebentar lagi kan Bapak harus pergi ke luar negeri selama 1 tahun, iya kan? Jadi Bapak tidak tega meninggalkan Putri sendirian. Makanya Bapak nyariin Putri temen. Biar Bapak nanti di luar negerinya jadi tenang, iya kan? Sekarang senyum. Pinter anak Bapak. Mamamu mau menikah dengan bapaknya Putri. Wah, berita hebat tuh. Hebat apa? Bagus beritanya, tapi nikahnya enggak. Malah berita buruk. Seharusnya kamu seneng dong, Bot. Jadi kamu bisa lebih ngejailin si Putri. Iya. Berhubung kamarnya hanya 2, Bapak sama Ibu tinggal 1 kamar. Sementara Putri sama Bona 1 kamar juga ya. Apa? Bona? Gak apa-apa kok, Mas. Memang mungkin sebaiknya seperti itu. Biar Putri dan Bona tambah akrab. Jadi mereka bisa saling curhat-curhatan. Iya kan, sayang? Iya. Put, ayo dong diajak Bonanya. Ayo. 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 Ih. Ih. Heh, dengar ya. Biar kita tinggal 1 kamar, tapi gue bukan sahabat lo. Gue tetap musuh lo. Jadi nggak perlu deh pakai curhat-curhatan segala. Ngerti nggak lo? Ya ngerti, ya ngerti. Karena cuma ada 1 tempat tidur, lo harus cari tikar buat tempat tidur lo. Karena gue nggak mau tidur bareng sama lo. Ngerti nggak? Ngerti, ya ngerti. Putri. Put, kamu siapkan makan ya buat Tante Olga sama Bona. Iya, Pak. Gawat, ibumu lebih menyayangi Putri daripada kamu, Bona. Iya, lama-lama kamu yang dimusuhin ibumu. Cepat, Bona. Kamu harus ambil tindakan. Iya. Ya gimana, Kay? Aku harus membuat Putri malu di depan bapaknya. Aku akan membuat sop ini asin. Rasakan kamu Putri, malam ini kamu akan mendapatkan makian dari bapakmu sendiri. Nah, kita makan yuk. Nah, sopnya sudah siap. Ayo, silakan ayo. Yuk. Iya, ini ayamnya, Mas. Terima kasih. Tapi sopnya jangan dimakan, Bu. Loh, kenapa, Bona? Asin banget. Nanti darah tinggi Ibu bisa naik. Loh, kamu tahu kalau sup ini asin? Iya, kamu tahu dari mana, Bona? Coba ini ya. Nggak ada yang aneh sama sup ini. Malah semakin lezat.
Putri memang hebat, tambah pinter masaknya. Ayo cobain, ayo. Loh, kamu kenapa sih? Asin, Mah. Coba Mama coba. Kamu nih ada aja. Orang sup lezat begini dibilang asin. Kamu kalau bercanda jangan suka kelewatan. Udah jangan bercanda. Bona nggak akan tahu kalau dia sendiri yang tidur di atas tikar, bukan Putri. Kenapa ibu selalu membela Putri? Aku kan anak ibu, bukan Putri. Yang harus dibelain tuh aku. Aduh sayang, berulang kali ibu katakan padamu. Kamu tuh harus bersikap lebih manis lagi terhadap Putri di depan Om Diki. Supaya dia itu tidak curiga. Maksud ibu, Kamu itu memang anak kecil yang bodoh ya. Sayang, ibu itu tidak mungkin mengorbankan diri ibu begitu saja terhadap Om Diki. Ibu itu hanya ingin memanfaatkan fasilitasnya saja. Bona masih belum mengerti. Kamu belum mengerti? Bona, Om Diki itu mau keluar negeri untuk jadi TKI. Nah, kalau tanpa dia, kita bisa hidup senang sayang. Bisa makan gratis, tidur gratis, dan satu lagi. Kita bisa memanfaatkan tenaga Putri untuk melayani kita. Kamu mengerti kan sekarang? Tapi Om Diki hanya pergi setahun. Itu urusan mudah sayang. Biar nanti ibu yang merayu Om Diki supaya dia bisa berlama-lama di luar negeri. Dan kalau perlu, dia tidak perlu balik lagi ke sini. Sekarang pasti kamu mengerti, ya kan? Ya sudah, udah, Ibu Marisa, tak telat. Lah, Mah, tunggu Mah. Aku berangkat dulu. Hati-hati jaga rumah ya, Ma. Iya, Mas. Oh ya, saya juga titip Putri. Pasti, Mas. Saya akan selalu menjaga Putri dengan baik. Mas Diki jangan khawatir. Saya percaya sama kamu. Putri, Bapak pergi dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak, di jalan. Kamu juga doain Bapak supaya pulang selamat ya. Iya, Pak. Saya pergi dulu. Iya. Bapak pergi dulu. Iya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, Putri, sekarang nggak ada lagi yang belain kamu. Kamu harus nuruti semua perintah saya. Mengerti? Mengerti? Iya, saya mengerti. Bona, kamu jangan terlalu keras pada Putri. Kamu harus ingat pesan bapaknya Putri. Kalau kita itu harus jagain Putri. Ya sayang? Iya, Mah. Ya udah sekarang Mama mau pergi dulu. Ingat, jangan berantem. Ya? Iya. Dadah, Mama. Dah. Sekarang cucikan semua baju-baju kotorku. Cepetan. Cepat. Iya, cepat. Cepetan. Putri, cepetan. Putri. 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 Iya, Bon. Aku datang. Wah, makan besar nih kita. Iya. Kamu jangan makan di sini. Di dapur sana. Tapi semua makanan sudah ada di sini semua. Bodoh amat. Bukan urusan gue. Sana pergi. Pergi. Iya, pergi. Ya, Pergi sana. Makan pakai apa ya? Semua makanan sudah dibawa ke sana. Makan timun sama sambal saja.
Enak juga. Cepetan, keburu orangnya datang. Iya. Cepet-cepet. Ularnya keluar. Wah, gereja siapa ini? Lucu sekali. Iya. Dia kok nggak teriak sih? Sini. Kok kelinci sih? Tadi kan ular. Nanti ketahuan seputri. Iya, ya. Tapi kok kelinci sih? Kamu naruh apa tadi? Iya, tadi ular. Iya, aku lihatnya ular kali. Enggak, ular. Diam. Liburan sekolah sudah berjalan seminggu. Tapi kenapa Tristan belum datang juga? Apa dia sudah lupa dengan janjinya sendiri? Tahun sudah berlalu, tapi Tristan belum datang juga. Dia benar-benar lupa sama janjinya sendiri. Sudah Rati dulu tuh. Putri! Putri! Berhenti melangkah! Iya berhenti. Tetap seperti itu sampai gue pergi. Mengerti lah? Iya, ngerti. Ayo cabut. Bona, lo nggak salah nyuruh dia terus berdiri di tengah jalan gitu. Iya lu Bona, nanti kalau ada mobil lewat gimana coba? Ya ketabrak lah. Itu namanya kecelakaan. Akhirnya gue bisa juga menghabisi perempuan tolol itu. Iya gak sih? Putri, Tristan. kenapa kamu nampar saya? Putri! Putri, tunggu! Putri! Put, tunggu Put! Putri! Putri, berhenti! Iya berhenti, berhenti. Ternyata kamu belum berubah ya. Masih seperti dulu, tetap latah. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena selama 5 tahun ini aku hilang gitu aja, nggak ada kabar. Tiba-tiba aja mama nyuruh aku sekolah ke luar negeri. Tapi itu bukan kemauan aku. Jujur, aku nggak bisa ngelupain kamu. Bahkan, aku sering kok nulis surat untuk kamu. Menulis surat untuk aku. Iya, Tapi aku nggak pernah nerima selembar pun surat dari kamu. tentu aja. Karena aku nggak pernah ngirim surat untuk kamu. Karena aku nggak tahu di mana alamat kamu. Alasan aja kamu. Kamu nggak percaya? Ini buktinya. Banyak sekali. Ini baru sebagian. Sisanya masih banyak kok di rumah kebunku.
Aku nulis surat ini setiap seminggu sekali. Jadi, kamu bisa kaliin aja berapa suratku dalam 5 tahun. Apa kamu juga nulis surat untuk aku? Dari ekspresi kamu, aku bisa tahu kok kalau kamu nggak pernah nulis surat untuk aku. Putri, Bunda Peri. katakan pada Tristan kalau kamu selama ini menulis surat juga untuknya. Iya. Terima kasih ya, Bunda. Siapa bilang aku tidak menulis surat untuk kamu? Ini? Nih. Kepada Tristan sahabatku, aku harap kamu selalu sehat dan tidak melupakan janjimu untuk menemuiku lagi. Aku masih terus menunggumu di tempat terakhir kita bertemu, bersama gundu pemberianmu itu. Salam manis, Putri. Bon, udah lama juga tuh Putri berdiri di tengah jalan. Iya, pasti sekarang sudah terjadi sesuatu padanya. Oh ya, lo nggak mau lihat Bon? Mau? Yuk kita lihat. Pasti sekarang si Putri jadi gepeng deh. Isi surat-surat kamu sangat indah, Putri. Aku senang membacanya. Aku juga. Putri, kamu tahu, waktu aku di luar negeri, aku selalu rindu sama kamu, Putri. Andai aja surat ini sampai ke tanganku, pasti bisa ngobatin rasa rindu aku padamu. Aku juga sama. Kalau aja aku nerima surat ini, pasti terobati kerinduanku padamu. Kamu rindu sama aku, Putri? Berarti perasaan kita sama dong. Kita saling menyukai. Putri! Ada apa, Put? Entahlah, aku merasakan sesuatu, tapi aku bingung. Rasa apa itu? Putri, itu namanya perasaan orang yang sedang jatuh cinta, Put. Kok Putrinya nggak ada sih? Iya, tanda-tanda kecelakaan pun nggak ada. Tapi gue nggak dengar suara mobil yang lintas. Iya, gue juga dengar. Makanya gue khawatir. Mana? Sini, cepetan, cepetan. Itu, mana orangnya di sana? Apa itu kan? Ayo. Siapa tuh laki-laki bersama Putri? Itu kan Tristan, anaknya Pak Dirja. Pemilik perkebunan itu. Putri, kemari! Aku bilang kemari! Aku tidak mau. Cepat pulang dan siapkan makan siang buat gue. Tidak mau. Aku bilang pulang. Ngerti nggak? Putri! Putri! Putri, tunggu! Putri, berhenti! Iya, berhenti. Udah lo di sini aja. Putri, cepat pulang ke rumah sekarang. Cepat! Iya. Ngapain sih lu nyuruh dia pulang? Karena lo nggak pantas berteman dengan dia. Itu cuma pembantu gue. Tepatnya pelayan pribadi gue. Lo cuma pantas berteman sama gue. Majikannya. Gak sudi gue. Put! Kurang ajar. Lihat aja.
dia akan menerima balasannya. Put. Aku cuma mau nyampein surat ini kok. Jangan kamu tinggalin gitu aja ya. Maafin saya ya. Nggak apa-apa. Kamu juga ninggalinnya juga nggak sengaja kan? Yaudah deh, aku pulang dulu ya. Sebelum majikan kamu itu datang. Apa? Majikan saya? Terserah dia mau manggil dirinya apa. Aku aja nggak peduli kok. Kamu juga nggak perlu peduli ya. Terima kasih ya atas kepercayaan kamu pada saya. Iya. Berikan surat-surat itu sama gue. Jangan, Bona. Sampah ini bakal gue bakar. Ngerti lo? Bona, kembalikan semua surat-suratnya. Bona. Bona, tolong kembalikan semua surat-suratnya. Iya, berhenti. Buat api unggun. Cepat. Buat api unggun. Iya. Emang enak. Rasain lo gue kerjain. Buat api unggun sekarang. Iya. Putri, sebagian penyakit latahmu di tubuhmu itu sudah hilang. Jadi, kamu bisa menolak perintah Bona. Iya, Bunda. Aku tidak mau membuat api unggun. Oh, begitu. Sekarang lo udah berani menolak perintah gue. Baik, gue bisa kok ngebakar surat-surat ini sendiri. Bona, jangan aku mohon. Kamu jangan bakar semua surat-surat itu. Aku mohon. Jangan menangis, Putri. Surat-suratmu sudah ibu tukar dengan buku pelajaran Bona. Surat-suratmu sudah ibu taruh di laci meja belajar. Mau kemana? Pasti dia nggak kuat deh. Lihat surat-suratnya kebakar. Kasihan deh lo, Putri. Pasti sekarang Tristan bakal ngebenci lo. Karena surat-suratnya udah dibakar. Kok bukan surat sih yang terbakar? Putri! 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 Aduh, jatuh. Aduh. Au. Sakit. Tristan, Putri. Tristan, Oh, maaf. kamu ini kenapa sih? Lari nggak lihat-lihat kayak gini sampai nabrak orang. tolong simpan ini untuk saya. Bona mau membakar semua surat ini, tapi aku berusaha untuk menyelamatkannya. Kurang ajar, Bona. Biar aku yang hadapi dia. Jangan. Sebaiknya kamu menghindar dari dia. Bona, kenapa kamu membakar semua buku-buku ini? Kamu itu sudah gila ya? Putri itu yang ngebakar, Bu.
Bukan Putri yang membakar buku-buku itu. Tapi Bunda sendiri yang ngelakuinnya. Sudah. Kali ini ibu lebih percaya Putri ketimbang kamu. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kamu harus menyalin semua pelajaran dari teman-teman kamu. Ibu tidak mau kalau kamu sampai tidak naik kelas. Malu-maluin. Aku heran, kenapa kutukan Putri belum hilang seluruhnya? Padahal dia kan sudah menemukan cinta sejatinya. Aku akan lihat kesalahannya. Sepertinya anakmu itu belum merasakan gemuruh cinta sejatinya. Dan dia belum yakin atas perasaannya. Nania? Nania, ada keperluan apa sampai kau sudi datang ke tempatku? Ramuan awet mudaku sudah habis. Aku ingin mendapatkannya lagi darimu. Aduh maaf Nania, ramuan yang aku buat kemarin tidak banyak. Sudah habis aku kasih padamu. Aku pakai sendiri dan aku kasih Yolanda. Kenapa diberikan pada Yolanda? Dia kan sudah mendapatkan imbalan dari rahasia kutukan anaknya itu. Kenapa harus mendapatkan ramuan juga? Maafkan saya Nania. Saya janji akan membuatkan ramuan lagi untukmu. Yolanda, kamu akan merasakan akibatnya. Bona! Ibu, kenapa ibu ada di sini? Bukannya ibu pergi ke kota, bermain judi bersama teman-temannya ibu? Mama pulang karena ada kepentingan dengan kamu. Kepentingan? Bona, kamu tahu tidak? Putri itu ada yang melindungi. Bagaimanapun kerasnya kamu berusaha mencelakai Putri, kamu tidak akan berhasil. Tapi kamu jangan khawatir sayang. Mama mempunyai ramuan untuk menghancurkan pelindungnya itu. Apa, Mah? Ini adalah ramuan penghancur untuk pelindungnya Putri. Kamu masukkan ramuan ini ke dalam minuman Putri. Lalu kamu perintahkan dia untuk melakukan kejahatan. Dia akan mengikuti semua perintah kamu. Apapun perintah kamu. Gue akan nyuruh dia membunuh Tristan. Bagus. Kamu memang anak yang penurut. Ibu pergi lagi ya. Iya, makasih ya, Bu. Dah. Putri, sesuatu akan terjadi padamu. Tolong kamu dengarkan penjelasan Bunda sebentar. Habis ini, Bunda akan datang menemuimu membawa minuman. Minuman itu sudah dicampur dengan ramuan yang bisa mempengaruhimu melakukan kejahatan. Aku harus menolak meminumnya. Tidak perlu. Terima saja tawaran Bona. Karena ibu akan mengganti minuman itu. Jadi, Bona sendiri yang akan meminumnya. Tapi, setelah itu, kamu harus bekerja keras untuk menyelamatkan Tristan. Menyelamatkan Tristan? Iya, karena Bona akan mempengaruhimu untuk membunuh Tristan. Jadi, siapapun yang meminum ramuan itu, ia akan punya keinginan jahat untuk membunuh Tristan. Kamu harus menyelamatkan Tristan. Paham dengan penjelasan Bunda? Paham, Bunda. Hai Putri, pasti kamu lelah dan haus. Ini aku bawakan minuman. Segar loh. Yuk kita minum sama-sama. Sini.
Ayo Putri. Minum yuk. Nih. Ayo minum. Iya, minum. Bagaimana? Segar kan? Iya, segar. Haus aku langsung hilang. Makasih ya. Iya. Tapi aku ada satu permintaan buatmu. Iya, permintaan. Apa itu? Tepat jam 7 malam nanti, kamu harus membunuh Tristan. Rasain lo ya. Emang enak. Tristan! Tristan! Kenapa kamu belum datang juga? Sebentar lagi sudah malam. Nyawa kamu dalam bahaya. Ada apa, Iya, Put? ada apa? Sini, Put, ada apa sih, Put? tempat mana yang aman untuk bersembunyi di rumah kebunmu? Tempat yang aman. Untuk apa, Put? Kamu dalam bahaya. Bukan aku, tapi kamu. Aku, Put. Bahaya apaan? Nanti aja ceritanya. Sekarang kita cari tempat sembunyi yang aman. Ayo cepat. Tapi, Put. Ayo Put. cepat. Ayo. Ya udah, kamu sembunyi aja di sini. Tunggu, Tunggu. Ceritain sama aku sebenarnya ada apa sih kamu menyuruh aku sembunyi di sini? Bona mau membunuh kamu. Apa, Put? Dia dalam pengaruh ramuan jahat. Pengaruh itu akan hilang dengan sendirinya jika Bona tidak bisa melakukan. Niatnya itu sesuai dengan waktu yang sudah dia buat sendiri. Tapi, apa salahku, Put? Aku juga tidak tahu. Tapi yang pasti, kamu harus menghindari Bona pada jam 7 malam ini. Karena dia sudah menyatakan niatnya untuk membunuh kamu. Jadi, nyawaku terancam pada jam 7 malam ini. Selepas jam 7 tapi Bona tidak bisa menemukan kamu juga, maka pengaruh ramuan jahat itu akan hilang dengan sendirinya. Kamu selamat. Kamu yakin? Bona ingin membunuhku cuma jam 7 malam ini doang, bukan untuk selamanya. Aku yakin. Dan kamu harus percaya sama aku. Aku percaya kok semua kata-kata kamu. Kalau gitu aku pergi dulu untuk mengawasi Bona. Terima kasih, Put. Kamu sudah nyelamatin nyawaku. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Kutukannya sudah keluar semua dari tubuh Putri. Iya, sekarang Putri udah nggak latah lagi. Kutukannya sudah 100% hilang. Kamu tidak boleh mendampinginya terus. Biar dia kembali ke dunianya sendiri. Kamu boleh menengoknya sekali-sekali. Iya. Tristan! 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 Kamu ada di dalam gudang, Tristan! Kawan, tidak boleh ada yang tahu kalau aku di sini. Tristan! Mama masuk ke gudang ya! Baru jam 18.40. Masih ada waktu. Aku harus memberitahu Mama supaya dia jangan datang ke sini. Kalau enggak, Mama bisa celaka.
Mah, sebaiknya Mama pergi dari sini, Mah. Kenapa? Apa ada yang kamu sembunyikan di dalam gudang? Bukan begitu, Mah. Mama jadi penasaran. Jangan-jangan kamu bersama seorang perempuan ya di dalam gudang ya? Nggak ada siapa-siapa di dalam gudang, Mah. Cuma Tristan sendirian doang kok. Mah, Mah. Apa-apaan sih kamu teriak-teriak begitu? Mama kan jadi kaget. Dengar ya, Mah. Nyawa Tristan dalam bahaya, Mah. Bahaya. Nyawa kamu dalam bahaya. Iya, ada yang mau mencoba membunuh Tristan, Mah. Apa? Siapa? Kenapa? Udah deh, ceritanya nanti aja, Mah. Sekarang, Mama sama Pak Mandor lebih baik pergi dari sini sekarang, Mah. Putri! Putri, apa yang udah gue lakuin? Putri! 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 Putri bangun, Putri! Putri! Tangkap pembunuh itu! Putri! Mau ke mana kamu? Hah? Ayo ikut. Gue gak bersalah! Lepasin gue! Ayo. Lepasin! Bawa pembunuh itu ke kantor polisi. Panggil ambulan! Cepat panggil ambulan! Gak usah panggil ambulan. Bawa ke rumah aja. Nanti Mama panggil dokter Ruby untuk menanganinya. Awas, hati-hati jatuh. Bagaimana keadaannya, Dok? Aman, Bu. Kondisi pasien stabil. Berarti Putri bisa diselamatkan, Dok? Bisa. Kamu tidak perlu khawatir. Kondisi pasien hanya mengalami luka ringan saja. Silakan. Iya. Maafkan Bunda Putri. Bunda tidak bisa melindungimu dari pisau yang dipegang Bona. Karena pisau itu ditujukan untuk Tristan. Lagi pula, semua ini sudah takdirmu untuk menemukan cinta sejatimu. Kamu akan bahagia bersama Tristan. Dia sangat mencintaimu. Tindakanmu menolong Tristan sangat berani sekali. Tante berutang nyawa Tristan padamu. Bukan kali ini aja kok, Mah, Putri menyelamatkan nyawa Tristan. Sudah berkali-kali. Bukan begitu, Putri? Terima kasih, Putri. Secara nggak langsung, kamu telah menjadi pelindung anak tunggal Tante, ahli waris perkebunan ini. Dengan cara apa Tante mengungkapkan rasa terima kasih Tante kepadamu? Dengan cara merestui hubungan kami berdua. Iya kan, Put? Iya, tentu saja Mama akan merestui hubungan kalian. Karena Mama merasa aman menitipkanmu pada Putri.